Benar. Yang jelas kalau ibu-ibu seprovinsi Lampung udah pada kenal lah. Kata dia kayak gini moto dia, yang nyata-nyata aja sayang, kata dia. Selalu ngomong gitu, jadi yang nyata-nyata aja sayang. Iya, benar. Bang Ius itu memang nama yang dipanggil dari keluarga atau dari kecil atau hanya brandingan ketika mau berbisnis ini aja, Bang? Ready nggak pun, ready say. Atau beb gitu ya? Say, nggak ada beb barusan kan, Iya. beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Ya, ketemu Pun. lagi di podcast Kang Heri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ini partner, iya teman nongkrong, iya sahabat Kang Heri. Ya, suhu. Suhu, wah dengan segala bidang yang dikuasainya ya. Kita mau banyak belajar nih, Kang Heri dengan narasumber ini mungkin Bang Ius. Selamat datang di podcast Kang Heri. Mungkin nanti perkenalan lebih dalam dari Kang Ius. Bang Ius, kok Kang Ius? Kang Heri dan Bang Ius maksudnya ya. Monggo, Bang Ius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Pun. Ya, nanti Kang Heri aja lah yang kenalin lah. Siap, siap. Kayaknya nggak usah kenalan Kak. Saya gini sembari berjalan aja lah kan. Siap. Nanti kenalan kan. Benar. Yang Siap, jelas siap. kalau ibu-ibu seprovinsi Lampung udah pada kenal lah. Udah. Sering muncul di FYP ya, TikToknya ya, Mas. Selain itu enggak barangnya ada, orangnya mana, kadang-kadang Iya, kan. iya. Wah, Bang Ius, awal mula aku Benar. kenal Abang Ius nih, siapa lah orang ini kan. Dari barang segede ini sampai barang segede itu tuh Ada. Bang Ius. Mana lah makhluknya ini. Benar. Begitu ngeliat Instagramnya, oh ini alhamdulillah bisa kenal langsung, ternyata luar biasa humble Bang Ius. Oh, Iya. banyak ilmu-ilmu dari beliau ini nanti bisa diserap sama teman-teman dan anak-anak Gen Z ya. Benar. Jadi nggak ada Bang yang instan-instan itu nggak ada lah. Nggak ada lah. proses. Mie instan yang instan. Itu juga masih ada prosesnya. Masih ada proses masak. Apa Bang kemarin itu Bang? Langsungnya Bang yang miskin hancur karena judul apa? Yang kaya karena apa gitu kata Bang Ius. Nggak ada yang instan emang. Luar Iya, biasa. yang miskin hancurnya gara-gara judol. Kalau yang kaya itu gara-gara kripto. Iya, benar. Lengkap lagi ya nih ya. Iya, makanya Bitcoin turun bener ini. kalau kata almarhum Bang Dery Slow, ada ambulan paten. Kata dia kayak gini moto dia, yang nyata-nyata aja sayang, kata dia. Selalu benar. ngomong gitu, jadi yang nyata-nyata Iya, aja sayang. iya, benar. Iya kan? Paham ya maknanya Iya. nyata-nyata aja ya. Kalau gue mah realistis aja lah kan. Kalau usaha, jadi nggak mau yang usaha ini nggak kelihatan. Iya. Ya terserah itu kan pasti pro dan kontra mengenai urusan usaha yang seperti ini pasti pro dan kontra. Tapi di gue pribadi yang nyata-nyata aja. Nih gue beli barang ini 1.000, gue jual 1.200, 1.500, ada barangnya, gue jual ke orang, gue dapat untung. Iya. Nyata. Ya, kan? Daripada yang goib ya Bang. Iya. Yang Tapi goib. pasti pro dan kontra nih kalau Iya, orang iya, baca iya. ini ketika dia pelaku Benar. usaha yang seperti itu. Tapi ya ini kan menurut gua Iya, gitu. iya, Dan benar, gua usahanya seperti itu gitu, yang nyata-nyata. Ya, aja nyata-nyata sayang. aja lah. Iya. Benar. Oke. Jadi izin balik lagi Bang ke perkenalan tadi sambil tipis-tipis nih Bang. Bang Ius itu memang nama yang dipanggil dari keluarga atau dari kecil atau hanya brandingan ketika mau berbisnis ini aja Bang? Iya, jadi dulu itu kan kebingungan, Mas. Jadi kalau Bang Ius itu baru kita munculin itu di 2017 namanya. Jadi kalau kita usaha itu kita memang dari lulus sekolah itu memang udah wira swasta. Emang nggak pernah kerja lah termasuk sama orang itu nggak pernah. Jadi kita coba semua dagang apa. Nah, dulu pertama buka kayaknya di 2014-an belum semasif kayak sekarang ya media sosial ya, masih zaman Facebook. Dan yang dagang online tuh hanya ibu-ibu. Dulu nama toko itu di Sidomulyo pertama namanya saya kasih nama Bunda Grosir. Sebelum ada Bang Ius. Ya. Dan itu berawal di Sidomulyo. Ya. Sidomulyo Kalianda. Kalianda.
Jadi Bunda Grosir itu sebenarnya itu strategi saya. Jadi gini loh, kan di Facebook belum di IG dulu. Ibu-ibu ketika nanya barang udah tengah malam, coba kalau namanya Bang Ius bisa di sama suaminya. Oh, Zaman gila, itu sampai kan. ke situ. Ya toh kita mikirnya kan. Iya. Dan mindset orang pada waktu itu yang dagang online itu hanya perempuan loh. Iya, benar. Oke. Benar. Sekarang aja yang sudah biasalah laki dagang online. Dulu yang dagang online itu hanya perempuan. Benar. Ingat nggak? 2014, 15, 2000. Kok bisa ngebaca sampai ke situ, Bang? Harus gitu loh. Edan. Bunda Grosir. Jadi ketika malam 2017 loh ini. Iya. Enggak, di bawahnya. 2017 udah keluar nih, udah biasa orang laki dagang online udah mulai biasa. Di bawahnya 2012-an itu. 2012, 2013 kita posting barang tuh kan. Ini. Jadi ketika itu, Bun, harga berapa, Bun? Ya kita sebagai bunda. Gak pakai dasar tapi. Balesin chatnya gak pakai dasar. Ready nggak, Bun? Ready, say. Astagfirullah. Atau beb gitu ya? Say, nggak ada beb barusan kan? Beb. Ready, say. Iya. Bun, ready nggak? Ready, Bun. Tuh. Jadi gini, menciptakan suasana nyaman terhadap pelanggan loh pertamanya. Aku amit ya, Bang ya, motong ya. Kepikir gitu loh, di bawah 2017 jauh, strategi itu kepikir loh. Iya harus. Ya sekarang gini Mas Heri, ketika Mas Heri tahu itu, dia meskipun jualan, tapi tahu Mas Heri lelaki, tahu itu perempuan, Mas Heri DM dia tengah malam, kira-kira nyaman nggak? Iya, nggak nyaman lah, riskan. Iya toh? Iya benar. Begitupun sebaliknya, yang kita jual kebutuhan, banyak wanita yang suka toh. Ketika ibu-ibu ini pengen nanya tengah malam tahu itu laki karena namanya seandainya sudah Bang Ius, ya toh akan sulit diterima. Kan udahlah nunggu besok pagi akhirnya lupa. Ujung-ujungnya nggak beli. Atau cari yang lain lah ibaratnya. Tapi kalau Bun tadi ketika namanya Bunda Grosir, mau malam juga. Hai Bun, ini ready nggak ya Bun ya? Iya. Bun, aku bener. Jadi sebenarnya Bunda Grosir itu misteri lah dulu itu siapa ini sebenarnya. Aku cuma kepikir itu ya, kok Bang Ius bisa kepikir banyakan orang-orang belanja online itu pertama ibu-ibu, yang kedua pemilihan nama, terus tahun eksekusinya itu sekarang aja kita baru ngeh gitu loh bisa kayak gitu, dan itu dilakukan di bawah 2017. Iya 2017. Masih Facebook. Dulu belum ada kompetitor Bang. Yo enak dulu, orang jangankan untuk kompetitor, orang yang punya Facebook aja masih jarang IG. Benar. Kalau Facebook kan katakanlah kita udah mulai punya di 2010 lah ya, 2010 kan mulai rame ya. Rame Facebook. Tapi maksud saya tidak semasif sekarang lah ya. Nah, mulai di 2017 ini udah apa ya? Kalau Bunda Grosir tuh kan dia brandingnya saya di Sidomulyo. Cuman Sidomulyo waktu itu. Ketika atau saya sudah merambah ke tempat lain? Saya mulai pindahlah ke Bantar Lampung, mulai memberanikan diri buka di Bantar Lampung. Lebih gila ternyata. Kalau namanya Bunda Grosir ini, kayaknya kalau di Bantar Lampung sudah kota lah, mungkin orang lebih mengerti. Apalah pemilihan nama itu, mau pakai nama anakku ceritanya, anak baru satu dulu kan, Akila, tiap lewat namanya banyak bener Akila. Iya banyak banget Bang, interior Akila, Akila, bingung cari nama apa, akhirnya udahlah ngapain pening-pening, orang kan manggil gue Bang, nama gue Yusman, Yus panggil kan, Bang Ius. Ya akhirnya Bang Ius, berhubung kita dulu grosir, Bang Ius grosir, sudah pas. Ternyata brandingannya kena. Dapet, bener. Dapet. Mudah diingat bener. Bang Ius Grosir. Bener. Iya. Aku tahu Bang Ius itu dari istri tuh, Bang. Iyalah. Kata nyonya, gila murah-murah. Aku bilang nggak ada lah, Dek. Itu penipuan. Aku bilang itu murah-murah kayak gitu, mana ada. Ini loh barangnya sampai, kata nyonya. Iya. Oh bisa murah ya? Iya, ya udah besok beli situ aja. Dan hampir rata-rata perabotan kita di rumah tuh ya Bang Ius dari lemari. Iya semua lah. Semua ya cangkir-cangkir. Aku kemarin dia yang Kang, kalau bikin tempat gua ya katanya yang untuk Maulid Nabi. Astagfirullah. Iya benar. Gue lihat, nah ini Kang Heri ini kan tiap kerjaan itu kan ada grupnya loh, biar diproses sama tim gitu kan. Gua sering ngecek juga. Iya. Oh ini. Bang itu kan sekian ribu loh Bang, masih bisa ngecek. Sekian ribu item loh Bang. Iya. Tapi kerjaan. Ya tapi masih bisa ngecek Bang. Iya. Wah, pas. Gimana cara bagi waktunya itu? Nah itu Bang. Ya kayaknya kan sebenarnya dari seandainya kerjaan itu ada 100, sebenarnya kan kita ambil sampel-sampel aja sekali-kali, bener nggak? Bener.
kalau mengenai komplain biasanya orang di IG itu tinggal DM, enak kita atasi kan, benar-benar gitu kan. Langsung bisa dieksekusi ya Bang? Iya, sebenarnya kan gua pernah belajar dari kawan kita Kang Iqbal tuh kan sama dia, perusahaan-perusahaan yang maju itu kan kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya minimal 70%. Iqbal, Mas Iqbal Sakib, Iya. Iqbal kita, Iqbal hotel. Iqbal kawan kita. Itu gua lagi kumpul sama dia, lagi ngeliat pemaparan dia. Kalau seandainya kita sehari itu punya 7 masalah, kalau kita bisa menyelesaikan 5 sampai 6 itu udah bagus gitu. Udah bagus. Jadi makanya masalah segala problem itu kalau emang bisa kita selesaikan dikit-dikit itu tandanya perusahaan kita sehat gitu. Bergerak ya Bang ya. Iya, makanya kritik dan saran itu kan penting sebenarnya. Penting banget Bang. Apalagi di DM itu kalau gue orang nge-DM itu gue tanggapi langsung gue eksekusi. Ini gimana nih? Langsung follow up ya. Iya, langsung follow up gitu loh. Jadi kita bisa tahu ya Bang ya. Bisa tahu lah. Kalau medsos full Bang Ius yang megang atau ada tim juga? Untuk ininya semua akun gue semua yang buat, tapi kan untuk balesin chat dan lain-lain kan sudah ada admin. Ada tim ya? Iya, kayak Baby Shop khusus. Ada sudah timnya. Cuman yang sekarang masih gue handle itu yang Bang Ius Grosir. Jadi untuk ibu-ibu yang nggak kebales itu emang langsung gue, Bu. Mohon maaf. Kalau yang kayak furnitur terus akun-akun lain itu udah mereka. Jadi ada satu akun inti Mas yang memang belum gua kasih ke admin. Karena itu akun pusatnya loh. Pusatnya. Nah, yang gua ngeriin ini takutnya maaf ngomong ke hack. Oh iya. Gua ada megang akun pusat itu loh. Tapi udah dibikin beberapa kali. Kayak verifikasi udah dibuat. Nah, yang gue takutin itu kan kalau cuman admin kan takutnya nggak ke-handle loh. Iya, benar Bang. Makanya ini kan gue kasih satu-satu mereka tuh akun tuh. Ya lumayan semua sih pengikutnya gitu loh kan. Tapi ada satu yang memang tetap gue yang pegang, ngeri gue. Ngeri takut Bang. Iya, tapi kan udah memang kita selalu posting loh. Lu kalau mau cepet via WA nih, tetap kita bales sebisa mungkin gitu loh. Emang ada satu yang memang handlean kita lah supaya kita paham dengan keadaan sebenarnya jangan tinggal banget. Iya. Kebanyakan sekarang kan kayak pengusaha baru tuh Bang. Mohon maaf ya Bang ya. Barusan ngerasa sukses dikit tuh udah nggak mau megang akun dia kan. Benar. Autopilot tadi itu kan. Gimana Bang? Kasih. Autopilot. Sambil minum Bang. Autopilot. Nah, balik lagi ke masalah branding tadi Bang. Jadi Bang Ius itu memang nama panggilan juga udah dari awal Bang Ius gitu kan. Iya. Nah, terus dari tadi Bunda Grosir beralih 2017 ke Bang Ius. Bang Ius. Ya Bunda Grosir masih ada sampai sekarang. Oh, masih ada. Di Sidomulyo. Di Sidomulyo itu. Enggak berganti menjadi Bang Ius. Enggak. Oh, aku ngelihat kan kita pas ada project di Kalianda Mas ya. Oh, Bang Iusnya di sini Mas gitu ada. Oh, itu yang furnitur. Oh, furniturnya di sana. Furnitur tetap ada. Nama ini itu cabang kan, cabang dari Bandar Lampung. Bang Ius furnitur, ya toh. Kalau untuk segmen perabotannya itu Bunda Grosir namanya masih ada. Iya. Oh, jadi dikelola sama kawan di sana gitu loh. Bukan di bawah manajemen Bang Ius langsung sekarang, tetapi kawan yang mengelola dan tokonya masih ada. Iya. Sampai sekarang. Wah. Oh iya. Masih ada, akunnya masih ada. Apa sih kepala Bang Ius dia? Bisa kepikir semua ya. Oh, jadi Bang Ius apa bahasanya ekspansi ke Bandar Lampung, Bunda Grosir nggak ditinggalkan, bahkan nggak diganti. Enggak. Ketika kita ekspansi lagi ke sana lagi untuk furniturnya, namanya sudah Bang Ius saja, nggak ngikut Bunda Grosir karena memang Bang Ius yang buka di sana. Tapi Bunda Grosir masih tetap ada. Masih ada. Gila ya. Jadi kalau perabot itu selama Bunda Grosir masih ada, perabot Bang Ius nggak bakal ada di Sidomulyo. Iya, benar. Kalau furniturnya kan beda segmennya. Iya. Aku kebayang itu cuma Aqua sama Le Mineral gitu kan. Jadi Bang Ius itu menciptakan kompetitor sendiri padahal orang-orang larinya ya ke bosnya yang di sini ini lagi. Iya benar itu Mas. Bener gak sih? Gitu ya kurang lebih ya. Iya, kadang-kadang kayak gitu kita buat. Iya. Memang benar. Memang harus gitu ya Bang ya? Haruslah. Menciptakan kompetitor sendiri dia. Nanti kan anteng-anteng aja kalau nggak ada kompetitor. Padahal kompetitor juga kita sendiri ya Bang ya? Iya. Kita ciptain. Ya rata-rata kan orang seperti itu buat second brand. Perusahaan besar itu kan kayak
Philips itu Ecolink. Iya benar. Ngebuat ya bang. Second brandnya. Ecolink itu kan Mungkin satunya layar mana sasarannya, satunya layar mana. Iya. Tiga kadang-kadang di orang itu kan. Nggak bisa dengan tingkat ekonomi orang yang berbeda-beda kita nggak bisa. Kita hantam semua gitu. Semua. Mungkin kedepannya cari amannya tuh bagus juga seperti itu. Masuk. Bisa sih. Benar nggak? Benar Ini sih. orang tuh bagus yang menengah ke atas. Artinya selalu brandingnya bagus, tapi harga mahal. Kan seperti itu. Betul, ya, betul. Oke. Tinggal cari segmen ke bawah ya bang. Tinggal cari segmen ke bawah, ya kan? Tuh elo. Tuh elo. Kan tuh bagus. Ini tuh elo. Kan gitu. Tuh api. Tuh api, ya kan? Ke bawah, yang menengah ke bawah. Iya. Mungkin dulu dia kalau cuma proyek molding nggak mau. Begitu ada tuh elo, Bisa. tapi ujung-ujungnya Gas. proyek-proyek di bawah 1 juta digasak sama dia kan kayak gitu. Iya benar. Benar nggak? Benar. Ya penting kan bermanfaat sama orang. Iya, Tukang iya. jalan. Semua jalan ya bang. Ya benar nggak? Benar. Istilahnya kalau kita jadi nelayan tuh lagi dapet teri. Iya. Simba. Jangan kamu ngambil Simba aja. Teri dilepas. Teri dilepas. Ya nggak? Udah Benar. mulai kepikir masuk. Masuk. Bisa dipertimbangkan. Ya Iya, pertimbangkan iya. lah. Kan kasihan. Jangan sampai satu pun tukang ada yang nganggur gitu. Iya. Kan? Benar bang. Karena Bantu. gue yakin banyak pasti udah pengen Banyak, minta Banyak. ini rehab ini yang memang Banyak bang. dana Banyak. 10 juta kok Banyak. sudah adain Banyak. gitu loh buat di PC baru. Aku tuh cuman kepikiran makanya dari tadi tuh kan bilang apa isi otaknya Bang Ius ini ya, isi kepalanya. Karena Bang Ius itu kan bisa mikir semuanya, sedangkan Iya. mungkin karena aku basicnya orang teknik gitu ya Bang. Iya. Jadi kalau satu dia satu aja Bang kalau Iya. orang gitu. Mm-mm. Jadi begitu dia mau nyabang, yang ini goyang Bang. Nah makanya Iya. tuh kayaknya harus Nanti rajin-rajin formulanya minta sama suhu. Iya. Bener di balik layarnya nanti Iya, Mas. iya. Alatnya udah lengkap Mas sampai Herman. Gimana? Eksekusi kalau Iya. alatnya kan Udah, lengkap di udah, sini. udah. Tinggal eksekusinya aja, tukangnya tetap tukang itu. Cuman Iya. memang kalau aku ngakui sih Bang ya, kalau aku pribadi tuh kayak pakai kacamata kuda, satu aja. Jadi begitu aku mau ngalirin pandangan ke situ, yang ke sini pasti kendor gitu. Makanya nah itu kayaknya perlu banyak ngopi sama Bang Ius lah ini nanti Iya. ini. Biar Jadi, ikutan Nggak agak bisa multitasking gitu ya Mas. heeh. Beda Enggak. sama Bang Ius ya. Kalau Gini Bang Ius loh. semua loh, itu aja. Kita kan cuman gini loh, antisipasi loh Mas. Antisipasi. Enggak selamanya yang di Tubagus ini rame. Karena kadang-kadang ekonomi beda nih. Lagi naik turun ya Bang Iya, ya. lagi naik turun. Kayak contoh kalau kayak gue itu antara gue punya toko perabotan, gue punya toko furnitur saya kira. Di bulan-bulan tertentu itu furnitur sepi. Oh, Agak iya. sepi toh. Iya. Ditutup oleh perabotan yang rame. Mm-mm. Contoh di bulan menjelang Agustusan. Itu apa yang rame Bang? Itu yang rame artinya tiap RT RW bakal beli Perabotan. hadiah. Iya benar. Giring semua ke Bang Ius. Iya toh? Seprovinsi. Iya kan? Heeh. Beli hadiahnya sama kita. Berarti yang rame toko perabotan Sama grosiran. zaman nyalek kali ya Bang ya. Iya. Di Agustus. Furnitur kan orang nggak beli sofa dulu biasanya. Andai itu ada lah, Ada. mungkin, tapi transaksi nggak ini. Nah balik lagi pas lagi mau Lebaran Haji, Lebaran yang puasa, Ramadan. Lebaran puasa itu furnitur yang rame. Iya. Karena hari lebarannya pengen rumahnya keisi ya Bang Iya. ya. Jadi kan subsidi silang di situ. Iya, saat kosong furnitur, Iya. grosir naik, Iya. saat grosir turun, Iya, furnitur kalau naik. kalau harapan kita kan barengan nih, cuma Iya, nggak bisa, nggak itu bisa kan lah. siklus gitu. Siklus. Nah begitu juga maksud saya dengan si Tubagus sama tuh api nanti kan, kalau emang buat. Iya ya, buatan nanti kita. Iya, ini orang lagi buat rumah mewah semua. Yang mau rehab masa nggak lo kerjain? Ya Tolak- kamu tolak terus. kasihan lah, bener nggak? Iya. Padahal pekerjaannya ada, ini Ada. ada. Ada Bang. Jadi gitu, nggak ketang-ketang nutupin biaya listrik, Iya. gitu loh. Iya, karena kapasitas otaknya Iya. masih. Ntar lah, Karena banyak gini loh, ngopi ini. urusan rehab ini kan sebenarnya sensitif di kita. Kita sendiri nggak berani sembarangan pakai tukang, Betul. karena masuk rumah orang itu artinya sudah menaruh Memaksakan. kepercayaan sama kita. Resikonya banyak lagi kalau Yes. rehab Bang. Iya. Makanya aku bilang kadang-kadang, waduh kok rehab nih agak lumayan, tapi resikonya ini agak lumayan Jadi juga. kepikiran ya nanti mau buat second brandnya. Mulai dari sini kepikiran. Iya. Gila emang Bang Isa.
Apa isi kepalanya? Heran gua. Udah sama aja loh lingkar kepalanya. Gua rasa peci Bang Yus masih gedein aku lah kalau peci mah. Kalau pakai peci. Tapi isinya kita nggak tahu itu. Mentalnya, fighter banget. Ya, Coba petarung. dulu lah, rugi kan belakangan. Bener Bang. Coba dulu bener. Mati jangan dicoba. Ya, sekali kalau tuh Bang. Kali itu sekali ya, Bang. Iya. Nah, Kalau yang lain mau coba aja Coba. dulu lah. Iya Gampang juga. kalau gagal lah. Bener Bang. Mati aja jangan dicoba. Jangan dicoba. Kalau Iya. yang lain coba dulu. Jadi untuk Bang Ius terjun ke bisnis furniture nih Bang ya. Ini sebenarnya memang passionnya dari awal atau ini Iya. Abang Awalnya dari mana-mana terus. peluang besar. Nah, Bayi beberapa waktu riset Bang Ius ternyata pernah jualan parfum kopi. Nah, itu ceritanya gimana? Dan kita juga punya beberapa produk kopi itu kan Mas. Siapa tahu Bang Ius juga bisa ngasih pencerahan yang punya produk kopi mau gimana, dan waktu itu Bang Ius main di Parfum ya? parfum mobil pakai kopi. Ya. Kayak aku baca Tahun di berapa itu? berita. Nah, nanti Bang Ius yang ini. Benar itu Bang. Oke. Ya, ini berarti ada 3 sampai 4 pertanyaan ya. Oke. Kita jawab satu-satu dulu mengenai furnitur. Benar. Oke. Nah, furnitur itu, kalau furnitur itu saya baru, Mas. Saya 10.000? itu dasarnya memang dagang toko barnik, barang unik, yaitu perabotan barang-barang kecil. Grosirnya. Ya, grosirnya. Kalau furnitur kan, kalau di tokoku tokonya pun terpisah segmennya, yaitu sofa, spring bed, barang-barang yang bisa diperkecil. Iya. Karena kalau di toko grosir itu ada barang besar tapi bisa diperkecil. Contohnya kasur Innova bisa kita kecilin. Iya, Yang memang kita nggak usah menyediakan mobil pickup, orang bisa bawa sendiri. Intinya gitu loh, barang-barang kecil untuk perabotan grosir. Nah, saya itu di tahun 2022 akhir. Ya, 2022 akhir itu Oktober 2023, 2023, bukan 2022. Baru saya itu. Furniture ini? Belum baru 3 tahun main furnitur. Baru mobilnya lewat kelihatan. Nah, ini yang serunya sebenarnya. Kenapa bisa main furnitur? Pada di awal 2023 itu perabot itu Mas, jangankan kita mau dapat untung, kita jual rugi pun nggak laku. Pada waktu itu. Karena si TikTok sama si Shopee lagi bakar uang. Benar. Orang semuanya lari ke sana. Kalau per hari ini masih murah kita dibanding dengan Shopee di toko langsung. Pada waktu itu kan polanya kan seperti ini Shopee itu atau TikTok. Ini barang gua jual 10.000. Seandainya gua jualan di Shopee juga. Oke, 10.000. Ini si Shopee ngejual ke kamu harga cuma 5.000. Lebih murah dong. Padahal gua naruh ini 10.000 di Shopee. Iya. Kamu beli harga 5.000. Laku, duit kita di Shopee dong. Iya. Kan cuma 5.000 lu bayar. Tapi sama si Shopee dibayarkan ke gua tetap 10.000. Bakar duit. Bakar duit itu mah. Dalam sekian tahun Shopee sama TikTok, yang penting kompetitor gua rata dulu lah semua. Makanya pada waktu 2023 itu kan banyak kan yang guling-guling Iya, semua banyak. di Banyak yang sepi. Mereka bakar uang. Kalau di riset tuh cari beritanya kan mereka baru dapat suntikan dana untuk promosi kan pada waktu itu kan. Iya. Jadi dia ini nalangin si pembeli ya. Iya. Gitu ya Bang. Apa efek jangka ini setelah sekarang kan sudah selesai bakar uangnya kan sudah normal kembali. Kalau nginget Gojek dulu kan. Kan kayak gitu juga. Yang penting kan opang mati dulu. Mana ada opang sekarang udah termasuk gak ada. Iya. Tapi apa sekarang lo bro, lo pesen klik di Gojek ataupun di Grab pun udah ada biaya layanannya. Iya. Sekarang. Benar. Gitu ya. Iya. Nah, oke. Itu kan di perabot ya. Makanya bisa ada bagi furnitur. Kita cari solusi dong supaya tetap bisa bertahan hidup. Masa kita nyerah? Iya. Tetap eksis. Gimana? Artinya di sini kita cari solusi barang apa yang susah mereka untuk menjualnya. Anjir, kepikiran dia. Yang nggak di segmennya nggak diambil oleh Shopee dan TikTok. Andai mereka ngambil harga lebih mahal apa? Karena ekspedisinya dengan kubikasi yang sebesar itu. Terpikirkan Tapi anjir, dia kepikiran Bang Yus. Gitu kepikiran sama dia. Sekarang meja kayak gini, segede gaban gini, lu pesen di Shopee berapa puluh juta ongkirnya. Iya. Yang kubikasinya besar. Bener. Oke? Udah mulai kita risetnya apa? Oh iya, lemari yang gede jumbo-jumbo sealaihim, oke, sofa,
spring bed yang tidak bisa divakum catatannya kan. Berawal dari keresahan itu. Sudah, oke kita eksekusi langsung. Dar. Jalan. Gila keren. Dan sampai saat ini kan mereka nggak jualan barang itu. Iya. Gila ya. Berarti kalau pada waktu itu kita nyerah pasrah aja waktu ada tutup, nggak ada lagi Bang Yus. Bubar itu mah. Yang toko-toko gede aja tuh dia senior nggak usah gue sebutin namanya. Iya, itu guling memang Bang. Guling. 2023 Oktober dagang itu 2 bulan tuh langsung kerasa lah gitu loh kan. Sehingga nutupin yang minus di perabot itu ya. Sekian bulan gue minus itu loh kan. Bertahan hidup aja susah loh pada waktu itu. Begitu. Ya udah armada tambah terus untuk pengiriman tambah terus. Naik lagi. Iya, akhirnya sekarang sudah semuanya udah stabil nih. Perabot udah nggak ada yang bakar uang lagi. Si siapa? Furnitur tetap berjalan. Kalau bukan petarung makanya udah tenggelam ya Bang? Harus pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Gimana coba? Kita nggak bisa bersaing. Terus kan pertanyaannya mudah pasti sama orang. Kan lu laku kalau jualan di TikTok ataupun di Shopee. Kenapa lu nggak pada waktu itu lu nggak fokus di sana? Nggak dilihat bro kita. Orang yang affiliate yang dagang itu kan siapa? Baim Wong, Raffi Ahmad pada waktu itu. Bener nggak? Iya raksasa. Raksasanya. Bener. Ngenol lagi kita di sana. Dan kita itu nggak bakal menang kalau posisi di Lampung. Kecuali kita punya brand sendiri. Contoh kosmetik. Bener. Gitu loh. Kita kosmetik. Kalau brand kita meskipun kita orang Lampung. Kita kirim dari sini nggak masalah. Tapi kalau kita ini barang umum kayak perabot, kita jualnya di Lampung, itu kan ongkir lebih tinggi. Yang sentralnya kan di Jakarta. Jakarta kirim ke Kalimantan 20.000. Seandainya contohnya ya, kirim ke Sulawesi contohnya 20.000 per piece kan kemana? Lah kalau kita di Lampung, kirim dulu ke Lampung 10.000 ke Jakarta, baru ke 20.000 ke Sulawesi dong. Udah kalah satu langkah. Benar itu. Ya, Gila. Kecuali memang waktu itu pilihannya dua, kita buka furnitur atau kita sewa gudang tuh di Jakarta, kita online di Jakarta. Benar. Tapi tetap kita tutup yang di sini di Lampung kan. Sempat kepikir waktu itu Mas ke situ. Tapi hitung-hitungannya nggak masuk kepikir. Iya. Sempat mau nyewa gudang di Jakarta. Kita sewa gudang di Jakarta. Kita online, fokus online karena lagi situasi seperti itu. Atau pilihannya kita buka toko furnitur gitu loh. Akhirnya aku pilihan kedua yang buka toko furnitur aja. Begono ceritanya. Bapak. Kepikir gitu lah. Edan. Risetnya keren loh. Bener aja. Berapa ya? Tiap malam itu kan aku kalau udah kayak gitu kan tiap malam itu nggak tidur nih masuk lalu ya mikir, ngitung, riset. Jadi balik lagi tadi nggak ada autopilot ya? Nggak ada, gubar kalau autopilot. Iya. Katanya kan gini Bang, bisnis jalan, orangnya jalan-jalan terus kan gitu kan Bang? Ya itu kan kalau saya ini seandainya kebetulan bapak saya CEO. Iya. Dikasih 10 miliar ya kan. Rugi tambah lagi ya. Rugi tambah lagi. Sudahlah. Mungkin mereka yang ngomong autopilot ini sudahlah. Ayo. Namanya kerjaan kita itu, Mas, kalau memang sebulan aja nggak kita sentuh gubar, nggak gubar total ya, Mas, saya adalah. Iya. Jadi terjun lah dia Bang deh. Iya, kita harus terjun. Jadi kan namanya usaha kita itu harus seirama juga dengan kita. Kita usahanya pertama kan nyamannya dulu nih. Kita ini bermain sama ini, kalau udah nggak nyaman ngapain juga kita usaha itu. Kedua, ketika ada sesuatu yang nggak sehat di usaha kita, ketika memang kita ada di dalamnya nggak kita tinggalin, kita tahu. Ada sesuatu yang nggak beres. Benar. Sampean aja saya rasa meskipun sampean dia ini nggak nukang langsung untuk nyemen, tetapi kalau nggak dikontrol dia secara langsung 1 bulan aja, pasti beberapa ada proyek yang bubar. Jadi menurut saya autopilotnya seperti apa dulu, memaknainya, bukan yang harus kita tinggal total. Mungkin kalau cuma sekedar kita pergi ke sini ngobrol ya memang sudah apakah autopilot seperti itu yang sistem sudah berjalan, yang karyawan melayani, yang kasir melayani. Mungkin itu kali autopilot sampai yang ditinggal bener yang bubar. Bener nggak autopilotnya seperti apa dulu gitu loh kan. Bahkan iming-iming mereka apa namanya itu Bang? Iming-iming mereka untuk jualan kelas itu kan gitu ya.
Jadi mudah ya berbisnis ya. Mudah bro, mana ada mudah kepala jadi kita tidur paling lama, bangun paling cepat bang. Oke ya bang, kita pembahasannya lanjut nih di tentang bisnis. Kalau tadi kita ngebahas tentang branding, terus dengan segala apa ya halangan rintangannya ya bang. Selama perjalanan dari Bunda Grosir terus ke Bang Ius, tantangan paling besarnya ketika apa tadi abang udah jelasin dikit, ketika Shopee dan TikTok bakar duit ya. Nah itu tantangan, apakah itu termasuk tantangan terbesar atau ada lagi bang? Sebenarnya kalau yang gitu itu karena kita dasarnya memang dari nol ya. Makin gede tantangan itu kan bukannya makin asik. Benar. Iya. Kadang mau dibuat-buat ya bang. Tantangan tuh dibuat-buat gitu kan. Untuk nguji adrenalin kita sampai kemana? Kalau dia datar-datar aja nggak asik kayaknya. Bener kan? Ya ini tarung memang begitu lah. Tapi pernah kan gini bang, kok kayaknya santai amat nih, penjualan bagus, apa bagus, kayaknya ada yang aneh nih, nggak gitu nggak bang? Atau gimana tuh? Kalau kayak gitu malahan tambah semangat lah manusiawi gitu. Yang tadinya kita tokonya seandainya kecil kita buat gede, kalau kayak gitu itu mah ngitung duit kalau orang. Iya kan? Power kita nggak digunain tuh bang ya. Jadi kalau intinya gini, tantangan, masalah itu kan memang udah makanan kita sehari-hari. Karena memang dasarnya kita dari nol. Jadi gini, kalau gua pribadi nggak tahu Mas Heri ya udah sebesar ini. Dari hulu Mas sampai hilir, dalam ruang lingkup usaha saya menguasai semuanya. Sehingga saya bisa mencegah semua hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, sudah terpikir. Oke? Iya. Saya contoh dulu sebelum saya ada supir pribadi, supir pengiriman, saya ngirim sendiri. Dari mana namanya itu katakanlah Waikandis, ngirim ke contohnya ke Metro. Saya tahu jarak tempuhnya berapa, bongkar barangnya berapa, habis bensin berapa, istirahat berapa lama. Sehingga ketika ini yang harusnya kita habiskan waktu 2 jam, ketika dia sudah 5 jam, artinya kan kita bisa evaluasi di situ. Oke? Iya, itu. Karena saya dasarnya itu kan dari nol banget. Jadi tahu gitu loh kan. Jadi saya nambah karyawan itu begini. Dulu saya ngirim. Selama 2 jam ini saya nggak bisa balas chat konsumen yang mau order. Benar. Saya berhitung, ini orang 2 konsumen yang mau order ini kalau seandainya batal selama 2 jam ini, saya bisa menghasilkan contohnya 500.000. Gara-gara seandainya membalas chat itu. Kalau saya seandainya ada supir pengiriman, saya gaji dia itu per bulan 3 juta dibagi 30 hari baru 100.000, ditambah kenek aja saya masih untung 300.000. Itu hitungan ekonominya seperti itu saya. Disitulah saya nambah supir untuk pengiriman. Sudah mulai gede, ini gua kalau cuma balas set, habis waktu gua. Karena gua nyewa orang untuk jadi admin gua gaji 2 sampai 3 juta per bulan. Dari waktu gua ngebalas chat itu, gua bisa pergunakan waktu gua yang lain untuk menambah relasi yang berhubungan dengan bisnis gua. Gitu. Jadi sebenarnya mereka ini, tim semua yang ada ini sebenarnya kan perwakilan kita, perpanjangan tangan kita yang tidak bisa kita kerjakan diwakilkan oleh mereka untuk mengerjakan pekerjaan kita toh. Cloningannya itu ya, cloningan kita mereka itu gitu loh. Iya nggak? Iya. Bukan sembarangan nambah orang. Bukan, tetapi memang karyawan itu dibutuhkan dengan posisi yang menggantikan kita. Iya. Jadi kerennya tuh di awal abang coba dulu sendiri. Semuanya dulu. Dari hulu sampai hilir. Kamu tanya bagian mana toko itu? Saya tahu gitu loh. Iya. Termasuk buat sofa, buat apa, saya tahu. Ngerti. Postingan di Instagram, saya tahu. Saya ngajari mereka. Makum kasur itu. Tahu. Ayo. Dari ngerakit lemari saya tahu. Iya benar. Jadi saya tahu waktunya dia nggak bisa ngerakit lemari itu. Saya pertama uji coba lemari besi itu 2 jam. Karena kami sudah terbiasa lama-lama sekarang 15 menit. Iya. Jadi ketika ada yang ngerakit lemari 5 jam, tim saya ada yang nggak beres. Kan seperti itu. Benar. Ketika pengiriman kata Bang Yus, saya nyoba 2 jam, kok kamu bisa 3-4 jam? Iya, apakah pecah ban, apa ada masalah, apa dia tidur, apa dia kerokean. Kita nggak tahu ya Bang ya? Iya,
Yang pasti standarnya 2 jam kan seperti itu. Karena dari hulu sampai hilir sebelumnya saya dulu mengerjakan baru nyuruh orang. Masuk. Itu benar-benar masukan Iya. buat para business owner ya. Iya. Kalau Mas Heri kan mungkin nggak bisa langsung terjun situ. Mungkin dia belum pernah ngaduk. Belum. Nah, belum pernah. Iya, belum. Kalau saya usahain, saya coba dulu semuanya. Iya. Ayo, bagian apanya coba di toko yang belum saya coba? Ih. Buat sofa saya coba dulu, baru saya nyuruh orang. Wah. Buat kitchen set saya coba dulu, saya dulu ngerjainnya. Oh, pengerjaannya sekian habis bahan. Emang kelebihan Bang Yus kan kalau tak lihat itu dia seneng ngoprek ya, Bang. Iya. Seneng ngulik gitu loh, dia orangnya sering. Iya benar. Jadi semua lini di tokonya itu udah Udah di luar sampai kepala settle, saya. makanya dia bilang udah. tadi dari hulu ke hilir udah dikuasai semua sama dia. Udah Jadi dikuasai, nggak bisa dia. dibohongin anak buah. Ya nggak Tapi bisa. semua bisnis bisa diterapin kayak gitu nggak? Bisa harusnya, Bisa Bang. lah. Harusnya memang bagusnya seperti Begitu. itu. Kita. Jadi kita itu nggak tok menyalahkan anak buah. Iya, nggak hanya teoretikal ya. Bener. Iya toh. Bener. Yang terjadi di lapangan kadang ada kendala-kendala, kita nggak mau tahu, kita nyalain anak buah. Harusnya kita lihat 2 sisi kan. Iya. Oh, dulu itu gua kayak gini, iya sih pernah kejadian kayak gini. Mm-mm. Nggak full dong kita nyalain Nggak anak boleh. buah. Iya. Bijaknya kita di situ ya, Iya Bang. toh, itu kan sebenarnya untuk kita tambah bijak loh. Iya. Bener nggak? Bener. Ada beberapa kejadian anak buah itu kok di titik itu dia nggak mau kirim nih. Kenapa tuh, Bang? Kalau kita ego, maka kita ngamuk dong. Aku nggak mau ngirim itu. Tapi begitu kita ngeliat titiknya, oh iya wajar mereka nggak mau kirim. Kenapa? Karena Ternyata parkir mobil di bawah, rumahnya di gunung sini. Lu bayangin kalau bawa sofa segede gaban, lu nanjak jalan kaki sejauh 1 kilometer. ya repot. Repotnya. Karena mau transportasi nggak bisa nggak bisa kesana kesana. Cuma hanya akses motor. Nah maka dari itu untuk titik itu kita kenakan ongkir lebih untuk ngangkat ini ke sini. Kita pakai jasa orang ketiga, atau seandainya dia kita kasih cas lebih 150.000, ya kita kasih aja sama supir sama kenaikannya lebihnya punya lu. Gitu loh. Sampai ke situ ya. Iya dong. Lu pernah lihat di daerah Panjangnya sebelah kiri itu kan ada yang rumahnya di gunung. Iya. Mobil kagak bisa masuk, bro. Iya. Yang harus diunjal pakai ini. Lu bayangin lu sanggup nggak? Iya benar. Kan kita harus mikir sampai sana. Coba kalau dibalik aja kalau posisi kita yang ngirim kayak gitu. Posisi loh. Kalau nggak ada lebihnya ya nggak mau. Ya nggak apa-apa. Benar. Manusiawi tau. Iya. Itu sampai ke dasarnya itu kepikir ya, Bang. Yaitu apa ya, mindset leader ya menurut Bayu ya. Secara teori ya Mas. Nggak semua orang bisa berbisnis, tapi nggak semua orang punya mindset leader seperti itu. Iya. Selain itu, nilai kepemimpinan apa yang biasa Bang Ius terapkan dalam jalanin bisnis? Nggak ada sih, karena kita ini satu nggak pernah ikut-ikut sekolah, jadi nggak ngerti, bener-bener otodidak. Iya. Apa kalau kata Mas Bedu, ya? learning by doing lah. Iya. Bener-bener otodidak ya jadinya kayak gini. Kira-kira memang lagi mood kita nggak bagus, ya harus dimarahin, ya marahin kalau kerjanya orang nggak bener kan kayak gitu. Iya. Jadi kalau ketemu masalah beresin, Kalau dibilang, oh kita harus gini-gini, gua nggak bisa ngerangkai kata-kata untuk dia, nggak bisa. Emang apa adanya begini ya, Bang? Bener-bener orang lapangan ya. Iya. Kita di lapangan dasarnya, bukan yang ini. Ketika A ya A katakan A, ketika B katakan B. Ketika emang nggak sesuai dengan kita lihat ini udah nggak pantas ngelihatnya, marah kita gitu aja gitu loh kan. Iya benar. Ceplok batok aja ya. Iya, ceplok batok aja. Tapi ada nggak Bang yang misalkan ketika memimpin sebuah tim ya Bang, kayaknya gue nggak harus gitu deh tadi gitu ada nggak ketemu kan penyesalan gitu ketika udah marah-marah, learning by doing tadi, ketemu masalah dijalanin dihadapin, kayaknya gue harusnya nggak gitu tadi. Sering Mas, saya sering gitu. itu kan untuk evaluasi koreksi Benar. diri. Oh marah, jangankan kita sama anak buah, sama anak kita juga, ketika kita gue terlalu berlebihan nih tadi manusia gitu. Iya Bang. Tapi yang kayak gitu tuh ya kita cepet-cepet, kalau gue mah gentle aja, dia langsung gue panggil, gue minta maaf gitu. Sering gue minta maaf sama karyawan gue. Iya. Gue minta maaf ya, tadi gue ini, ya bos nggak apa-apa bos, ada gitu. Itu pasti ada. Tapi jarang ada, gitu. Seorang bos minta ke bawah. Sering gue. Iya tapi kalau orang lain itu jarang tuh Bang. Enggak, karena gini loh, kita harus fair, harus adil juga lah. Kalau pas posisi kita yang salah,
tiba-tiba kita salah dalam Ngucap, keputusan, keputusan. salah ngucap, dan kita belum memahami masalah itu secara penuh, bukan mutlak salah dia, kita ngamuk, nggak fair dong kalau kita nggak minta maaf, Mas. Iya, bener nggak? Gue sering kok minta maaf yang kayak gitu sama karyawan gue, sering gitu loh. Apalagi di lapangan kan kadang-kadang kita baru dengar satu sisi, kita udah kepancing, udah keburu naik hitam, ternyata begitu dijelaskan, oh iya, gue panggil, minta maaf ya, gitu loh kan. Udah. Harapan gue sih kedepannya mereka lebih hati-hati, dan juga bisa melihat dari dua sisi juga, bahwa ada beberapa yang posisi seperti ini lu tuh nggak boleh, Leo. Gitu loh. Benar. Jadi pembelajaran untuk tim dan untuk leader juga. Ya, benar. Terus untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, Bang, yang masih pemula lah ya, untuk ngebangun tim, gimana caranya untuk ngebangun tim itu bisa loyal dan visioner? Atau Bang Ius nih sebenarnya di toko juga punya satu kawan untuk partner untuk sharing ngobrol gitu ada? Ada, semuanya ada. Jadi tiap toko itu gue kadang pasang 2-3 di bidangnya masing-masing, Mas. Jadi nggak gue bebankan sama satu orang. Jadi contoh satu toko itu isinya 13 orang. Ada 3-4 gue percayakan, satu urusan lemari plastik, kursi plastik dulu ya yang handle. Ada masalah apa-apa cerita sama gue. Nah urusan contohnya yang beling-beling udah ada satu lagi, gitu loh. Ada urusan perkasuran ini, sehingga kita lagi santai, kita tanya ada kendala apa, oh ini dia, sambil santai dia laporan bahwa ini nih kursi ini sering kosong loh dari pabriknya, kita harus cari solusi, cari merek yang beda tetapi dengan bentuk yang sama, seperti itulah. Bang, izin motong ya. Kan Bang Ius, karena Bang Ius memang posisinya terjun langsung, kan pasti kerasa tuh Bang, momen-momen ngerintis sampai dengan sekarang tuh kan, siapa sih yang nggak kenal Bang Ius kan? Kalau kurva S itu kan begini, posisi naiknya itu ada nggak? Gue ini posisi naiknya itu pas gue ngambil tindakan ini, atau pas ritual apa gitu, maksudnya gitu Bang. Nah, jadi nyuknya kan ada gitu ya? Polanya Bang. Itu kan yang mohon maaf nih Bang, yang sekarang ini kan Gen Z ini kan nggak kenal pola itu ya Bang. Kalau kita memang di offline yang memang kasarnya ngomong fighter ya, kita tahu kasarnya ngomong nih pola uang itu bekerja, kita tuh nggak mau instan kan, karena kita paham ya, yang instan itu ya, jatuhnya juga instan. Nah kadang-kadang kan yang pola itu loh, pas tahun keberapa itu, pas tiba-tiba terbuka pikiran lu tuh, buka cabang nih kayaknya nih. Gitu. Nah, gitu kan? Atau kayaknya gue nih skill up, naik level lah. Kayaknya nih udah waktunya gue nih. Nah, titik itu tuh kan kadang-kadang enak nyebutinnya Bang, tapi ngelakoninya gitu tuh nggak tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Ya. Kalau untuk supaya ramenya, kalau menurut gue nih kan kita itu kan harus imbang juga ya. Imbangnya dunianya sama akhiratnya urusannya. Kalau dunianya, kalau gue sendiri berusaha supaya rame itu dengan iklan Meta Ads, TikTok Ads gitu ya. Itu kan dunianya. Yang kadang-kadang memang yang lebih luar biasa efeknya itu yang urusan akhiratnya gitu. Iya, nggak terlihat ya Bang. Yang nggak terlihat itu. Setidaknya sugesti kita tuh nambah tuh ketika kita, gua target deh. Bulan ini gue harus ngeluarin beras 2 ton, gitu loh kan. Ya udah, kita jangan berharap itu rame gitu loh. Tetapi sugesti kita supaya kita bisa ngeluarin beras 2 ton itu, efeknya itu kan doa-doa orang itu yang dapat bagian dari situ gitu loh Mas. Itu kadang misteri loh yang urusan seperti itu. Ketika titik ikhlas kita, ya jalur langitnya itu, ya tapi memang harus diimbangi dengan jalur ini juga lah menurut saya, ikhtiarnya kita gitu. Jalur langit ikhtiarnya enggak ya. Nah, kan antam promo tuh. Dibilang percuma ya enggak juga walau alam ya kan, tetapi maksud saya harus balance lah. Iya. Ya kan? 50-50 ya Bang. Iya, andai kita memang ngeluarin beras 2 ton ya,
kasihlah untuk kawan-kawan selebgram ini yuk, bantuin gua ini endorse ini yuk gitu loh. Terus belum lagi ads-nya, meta ads-nya gitu. Kalau meta ads gua main juga kebetulan kan. Dikit-dikit ngerti lah. Nggak lah, apaan ngerti. Baca grafik ya, Bang? Iya. Ya, berarti Bayu izin belajar juga nih nanti nih. Gua itu gini Mas Bayu, Instagram itu kayaknya sudah ini loh sama gua Mas Bayu. Nah, ini Mas Bayu pengikut gue cuma 151.000 ya. Silakan lihat tayangannya Mas, per bulan rata-rata berapa? 16 juta. Mateng. Kita aja baru nemu Kali 1 juta gue itu bagus ya. Juta. Ini lagi turun Mas. Biasanya Saya itu rata-rata 22 juta per bulan tayangannya Mas. Aku geli begitu gini, gue geli apa? Ada selebgram yang followersnya udah 500 ribuan, tayangannya cuma 2 juta gitu kan, 2 juta. Lah ini mah sampai 16 juta ya loh. Cir. Saya evaluasi di sini. Ketika dia sudah 16,2 juta, ini butuh konten yang bagus atau apa supaya tayangannya nambah di standarnya yang bagus tuh di 20 juta kalau saya untuk supaya omset stabil. Bang ini baru IG loh. Iya, kontraktor itu Bang. Kalau udah sampai ada 16 juta gitu, wah apa nggak edan-edanan dia? Iya. Mas. Setiap konten FYP pasti. Iya gitu, lihat aja 16 juta tayangan es. Jadi transaksinya cukup kita mintanya yang pakai transaksi 0, sekian aja lah untuk yang transaksi di kita kan. Tiap hari kan. Iya benar. Iya dari sekian tayangan itu 0, sekian aja gitu ya. Nah, kalau seandainya 16 juta orang ini beli semua kan nggak cukup. Benar. Ini baru dari IG. Ya. Belum TikTok. TikTok sama IG kalau untuk bagi sendiri gacor yang mana Bang? Tergantung. 50-50 atau bukan? Tergantung segmen kita Mas. Jadi jualan kita itu kita harus tahu pada tempatnya di mana dulu. Wall panel itu nggak cocok dijualin di Facebook, cocoknya di IG. Oke. Karena pengguna IG ini hobinya yang estetik. Iya. Gitu. Maka kalau untuk Facebook apa? Oh yaudah kita kasih yang toples, yang plastik, terus wall sticker gitu loh. Kita harus kenal bangsa pasarnya dulu. Harus kenal bangsa pasar. Ya toh? Masuk akal. Iya. Spring bed, harga 5 juta ke atas. Larinya ke? Saya ke IG. Benar. Yang harga murah-murah 5 juta. Bukan bilang ini orang Facebook ini nggak ada duit ya. Bukan. Iya. Tetapi sepengalaman saya seperti itu. Algoritma si medsos ini yang ngarahinnya. Karena gini, yang 5 juta ke atas itu rata-rata orang beli orang kota. Orang kota banyak bermainnya IG nggak Facebook lagi. Iya. Yang 5 juta kalau ke bawah. TikTok itu untuk sekarang lagi nggak seberapa efektif sih menurut saya karena lompat-lompat. Iya, perubahan. Jadi ininya Mas, untuk kita ngikutinnya areanya itu loh. Kalau Facebook sama IG ini ngoncinya enak aku. Iya. Mau masarin radius 30 km atau provinsi Bener, Lampung atau Bandar Lampung aja. Kalau si TikTok udah gua setting cukup Lampung aja, lompatnya dia ke Jawa Timur sana, Iya, paham. Iya, sementara kayak kita bareng-bareng spring bed ini kita nggak butuh orang Jawa Timur beli mahal ongkir, nggak jadi, pasti banyak batalnya. Bener nggak? Kejauhan toh ongkirnya nggak sesuai. Jadi kalau aku makanya sekarang fokusnya IG sama di ini TikTok ada, tetapi nggak gede gitu anggarannya. Anggarannya di bawah. Yang penting ada aja gitu kan. Ada aja gitu loh biar tahu. Lompat-lompat itu nggak tahan, nggak tahu lah. Gua belum ketemu udah 2 tahun ini ngakalinnya masih ngulik-nguliknya belum ketemu terang, cuma yang satu itu aku. Iya. Yang lain udah ketemu semua celahnya aku. Udah dapet lah formulanya itu sudah tak copy paste ketemu gitu loh. Tapi kalau yang di TikTok lompat, Mas. Iya, benar sih. Benar. Pernah itu lompat ke Malaysia malahan. Iklannya itu. Iklannya di mana nih? Kita udah sama ya, berapa tahun dia TikTok nggak ketemu Bang? Iya. Formulanya itu apa sih? Formulanya nggak ketemu Bang TikTok. Akhirnya kita stop nih Mas. Akhirnya kita stop terus di Instagram aja. Iya. Bahkan Facebook kita stop nih Bang. Facebook. Iya jelas lah pasarnya beda. Iya. Kecuali lu pasang tadi yang sudah ada divisi. Iya. Tuh Elo atau tuh api. Tuh api. Iya. Rencana presiden. Baru tuh bangsa pasar Facebook sama TikTok tuh. Gitu loh, harus dipahami dulu dong. Iya. Udah perlu modal gede tuh buka cabang. Enggak lah, kan sudah ada, kantornya sudah ada. Udah sih. Tinggal peralatannya yang murah-murah, yang memang mungkin second brandnya dari itu bagus itu, seandainya meja ini biasa dijual
10 juta dengan tuh bagus dibuat yang harga 5 juta Dia lebih kecil. bentuknya sama tetapi spek bahannya beda. Yang tadinya pakai triplek 15 mili melamin mungkin pakai 9 mili, kan seperti itu simpelnya. Paham lah. Paham deh. Yang besi tadinya besi holo beneran holo 5x5 terus dia di bend tit. Nah, karena kalau itu bisa Iya benar bisa di bend lu ngomong Sensor. diturunin ya. Iya. Speknya Nah, diturunin. Kalau Speknya Bayu diturunin. kan orang IT ya Bang, Ah. basicnya orang istilahnya bukan orang teknis. Untuk kalau buka scale up, buka cabang dan lain-lain, quality controlnya gimana Bang? Untuk Misalkan tuh bagus tadi buat tuh Elo tuh api, quality controlnya ini gimana? quality control bukan urusan kita, urusan pabrik. Kita kan cuma jual barang jadi. Kalau kayak kalian kan jasa. Kalau gua kan apa yang dijual kan emang sudah jadi, sudah Nah, aman. kalau yang jasa gimana Bang? Masukan dari Bang Is. Oh, untuk ini itu bagus. Kalau jasa quality control kan gini loh. Dari bahannya sendiri kan sudah beda, Mas. Tapi ekspektasi calon konsumen atau klien ini ya tuh bagus lah yang ngerjain ini gitu. Jadi kalau aku tuh paham sih, Bang Yus tuh mesti gini. Ya tadi kayak bikin kompetitor kayak Bunda Grosir jatuhnya kalau tuh bagus tuh. Jadi dia jangan nebeng di itu bagus. Tapi dia kelasnya diturunin ke bawah. Kan gini, kalian juga kan transparan. Dibuat di JCR ini itu. Ini. Kalau pakai yang harga menengah ke atas ini. Iya. Ya benar, Mas, benar. Plafon. Kita sebut merek lah. Sunda. Terus kita pakai yang bawahnya, kita jejerin. Ini Sunda sekian mili, ini sekian mili. Bener nggak? Iya. Rangkanya kita buat. Mungkin kalau pakai ini kita 20 cm nih rangkanya. Kita buat di spek itu bahwa kalau yang lu harga segini per meternya, ini rangkanya 30 cm gitu kan. Transparan, yang penting kita buat transparan. Maka ketika kita ada komplainan sesuai yang ini. Iya, itu Bu, yang awal kontrak kan kita memang pakai yang ini kita nawarinnya. Benar. Gitu. Kita udah ada pilihan. Makanya gua jualan sofa, Mas Bro. Gua start from 2 juta kan gua jual. Ada. Tetapi gua menyediakan juga sofa yang harga 16 juta. Iya. Ya kalau yang 2 juta jangan banyak komplain kan gitu kan ya Bang, bener gak sih? Ya ini barangnya loh, busanya ya kayak gini gitu loh kan. Jangan dibandingin sama yang 16. 16 gitu. Kalau lu pengen butuh yang empuk, yang murah, yang besar, ya ini. Jadi edukasi kita di awal sama si calon konsumen gitu. Harus, wajib itu. Bahwa ini produk kita yang bahasanya versi light-nya lah. Iya, harus. Jadi jangan mengharapkan versi pro-nya. Iya, kita udah kasih pilihan. Iya, sandingkan saja. Jadi pasar tuh bisa kita ambil semua gitu loh, nggak ada yang kecewa gitu loh kan orang. Iya benar. Ya kan? Benar. Kompor itu kan di toko ada yang harga 155.000 2 tungku. Sama-sama 2 tungku, ada yang harga 350.000. Mereknya Rinnai. Lo mau pilih yang mana nih? Iya. Ya Mas, berhubung ini emang cuma untuk di kosan, nggak saya bawa lagi, saya pilih 155. Bener. Iya kan? Dapat kita dari Bang Yus nih. Iya, nggak dapat memang kan ngobrol. Iya, nggak dapat lah ini kemarin. Banyak. Bayu juga dari sisi IT dapat. Gila, nggak apa isi kepalanya? Gila. Semua lu. Berarti Bang Yusnya typical thinking ya, Bang? Nggak tahu, Bang Yus sudah pernah cek belum? Iya, Bang Yus pernah tes kayak gitu. Stipin gitu nggak, Bang? Nggak perlu. Yang nanti cek lah sama Bang. Bang Yus yang tipikal yang dapat studi kasus apa langsung dipikirin. Iya. Modelnya gitu kan. Gua kadang-kadang otak kiri memikirkan itu Bang Yus siapa? Nggak hari ini. Kalau Bang Yus itu siapa? Maksudnya itu ke siapa? Ke thinking. Thinking itu siapa? Ambar? Oh, bukan, Mas Daliman. Oh, orang kemarin yang AI itu ke sini. Gue 5 sampai 6 tahun ke depan itu kan gue pikirin. Ya kan. Thinking berarti. Gitu loh. Jadinya, udah fix. Ini nih bakal terjadi gimana, polanya gimana gitu loh. Bahkan gue tuh kadang iseng ya. Perusahaan yang gue lihat, perusahaan nih gue kadang ngobrol nih sama bini gue. Perusahaan besar lagi yang ini, mah tahu nggak kamu mah kata gua. Itu nanti perkiraan tuh itu rombongan itu hebat, dia masih bertahan 3 tahun lagi. Itu udah nggak sehat tuh kayak gitu. Ternyata bener ya, begitu ngobrol lagi lewat udah tutup tuh. Itu nggak bener itu. Kok bapak bisa ngelihatnya kata bini gua. Kalau gua tuh enak gitu loh, hanya sekedar
ininya gue liatin. Oh ini, kalau gue tuh hobi mempelajari. Iya, analisa ya Bang. Gue menganalisa sesuatu itu. Bahkan ada nanti bakal kedepannya bakal seperti ini. Gojek ini sampai segininya, gue tuh udah memprediksi itu dari 2017 dulu. Yang orang duduk aja nanti ke depannya itu dia mau makan diantar. Wah, dulu udah gue prediksi. Belum ada itu. Iya, pada waktu itu belum ada. Gue udah prediksi ini gitu. Haruslah kita mikir-mikir ke depannya. 5-10 tahun lagi. Udah kepikir dia. Udah kepikir. Nanti di kamera mati udah baca juga kok gue sampein yang memang di luar kamera sebenarnya rame sekarang. Tutup dulu kalau gitu. Ya, ini pertanyaan akhir-akhir nih Bang. Nah, kalau sekarang nih Bang, misalkan Bang Ius sekarang posisi menjadi pejabat publik. Perubahan apa yang paling Abang inginin yang ada di Lampung ini Bang? Kita kan nggak tahu Bang, 2008, 2009. Nasib orang nggak ada yang tahu, Bang Ius bilang kan begitu. Seandainya. Bang Ius jadi nanti kan kalau seandainya jadi, gue angkat nih podcast yang ini nih. Ini Bang Ius nih 2026 nih ngomong udah ngobrolin ini gitu. Abang pengen Lampung tuh yang kayak mana gitu. Secara nggak langsung kan Bang Ius juga kan putra daerah kan. Iya benar. Yang bikin greget gue gitu Bang. Yang pengen gue, karena memang perlu orang yang fighting kayak Bang Ius, yang tahu dari hili ke hulu. Dan Bang Ius bukan yang main visioner. Iya. Sekarang ini kan kalau ngelihat keadaan sekarang ini loh, sebenarnya gua nggak menyalahkan full pemerintah juga. Yang paling ini masalah kita di Lampung ini kan jalan, Mas. Ya toh? Benar. Tapi di satu sisi kita sebagai masyarakat juga harus bijak. Bijaknya kenapa? Kalau duit ditimpahin jalan, takutnya ada sesuatu yang dikorbankan juga. Oh iya benar, harus adil ya bagiannya. Ini serba salah tuh, tapi duitnya segitu-segitu aja. Sebenarnya kan pemerintah itu kan nggak ada ubahnya kayak kita itu ngelola warung tuh. Kalau duitnya cuma segitu-segitu aja, ya gimana memang. Sebenarnya harapan ini bukan saya sebagai kedepannya sebagai pejabat publik, tapi kan ini harapan. Harapan saya itu sebenarnya simpel aja. Ketika ekonomi udah mulai bagus, semuanya putaran bagus, maka kan tercipta ekosistem sendiri. Orang bayar pajak, orang sehingga menghasilkan PAD ataupun uang di saldo negara kita yang khusus untuk membangun jalan itu. Jadi intinya kan dari bawah dulu sebenarnya. Dari bawah kalau ekonominya sudah bagus sebenarnya itu sistem tuh ekosistem berjalan sendiri. Sebenarnya 1 tahun terakhir ini sudah mulai kerasa kalau untuk saya yang di lapangan apalagi pas lagi Kamboja kemarin dibom. Itu ngaruh banget. Scamming rombongan para bandar-bandar itu kan sudah pada tutup semua. Kita itu kan berapa tahun ini susah semua di bawah. Jadi gini polanya. Suatu tempat daerah itu maju, kalau uang itu kan muter-muternya di situ aja toh. Iya. Oh iya, paham lah. Kebanyakan ini kan larinya kan ke sana ya, Pak? Iya. Jadi gini. Uang keluar ya. Uang keluar. Sampean punya tukang. Sampean gaji 150.000 per hari. 100 dikasih dia ke rumah. Oke. 50 dia untuk jajan manggil tukang somai. Tukang somai laris, ngasih ke istrinya lagi. Istrinya jajan, udah nabung beli kasur ke saya. Saya udah banyak duit, bangun lagi nyuruh sampean muter toh. Tapi kalau ini kan keluar kemarin duitnya. Iya, kemarin itu. Judol itu si tukang gara-gara diblokir 50.000 yang harusnya ke tukang somai, dia depo, hilang duit itu, nggak ada putaran di situ. Ekosistemnya nggak terbentuk di situ. Iya. Sebenarnya harapan pertama itu benar-benar maksud saya, ayolah SDM-nya. Kita nggak bisa nyalain pemerintah juga. SDM itu berubah lah, janganlah judol, jangan ini. Buatlah putaran. Iya, kalau muter kan lumayan. Ya, gitu loh. Muter itu mah duitnya. Ekosistem kita itu harus muter, keuangan itu harus muter di tempat kita sendiri. Jangan duit tuh dibawa ke luar negeri, duit dibawa ini. Bagus itu memang muter di situ lah ruang lingkup. Iya. Jadi kita secara nggak langsung ngebangun tempat kita sendiri. Ya begitu loh, ekosistemnya harus muter. Ya benar. Dengan begitu ya pemerintah terbantu. Ya, semuanya terbantu. Benar kata Bang Ius, nggak bisa melulu nyalain pemerintah. Nggak bisa, Mas. Kita jadi harus lihat dari dua sisi kan. Ketika memang sudah itu kita nih makan dapat duit tuh Mas Heri, makan di restoran. Restoran ada pajaknya. 10% kan masuknya ke pemerintah. Ya jalan semuanya. Jalan semuanya. Coba Mas Heri ini nggak ada order karena orang semua sibuk judol.
Bener. Ujung-ujungnya Yes. yang makan nggak ada. Iya, untuk bayar pajak nggak ada. Iya. Iya. Akhirnya jalan-jalan juga nggak bisa maksimal dibenerin. Iya, itu loh. Maksud saya itu kan ekosistemnya. Dan makanya dengan adanya MBG, saya itu sedikit, bukan sedikit, banyak membantu putaran ekonomi warga. Iya. Yang tadinya jualan sayur nggak laku, dia nyuplai MBG, muter tuh ekonomi. Iya, petani jalan, telur, tukang Tukang roti. tukang roti, telur, gitu. terus anak-anak yang barusan lulus bisa dipekerjakan. Itu ngaruh benar. Benar. Untuk perputaran ekonomi. Iya. Masuk gitu loh putaran ekonominya. Muternya di situ-situ aja ruang lingkupnya. Iya. Jadi perubahan yang ingin Bang Ius lakukan untuk Lampung tuh mulai dari bawah dulu deh. Ayo kita sama-sama gitu kan Bang. Iya, sebenarnya makanya kita ngoceh-ngoceh. Saya ini kita ribut nyalain pemerintah, maksudnya itu SDM-nya antara dibenerin dulu. Dibenerin dulu, jangan sibuk cari kesalahan orang. Iya. Bener. Koreksi dulu. Ya saya bukan orang pemerintahan juga sebenarnya, cuman maksud saya koreksi lah. Setidaknya evaluasi lah. Kita jangan melulu nyalahin pemerintah. Apa sih yang bisa kita berikan untuk negara ini? Iya. Ya enggak? Bukan yang selalu kita ngarep-ngarep dikasih. Ngarep dari negara, ya enggak? Kan seperti itu. Bener. Bener. Masuk akal. Nah, ini masih pertanyaan seputar ini ya Bang. Menurut Bang Ius, ada nggak perbedaan antara pengusaha terus terjun ke politik atau memang benar-benar dari awal dia politikus? Iya pasti ada. Kalau pengusaha kan memang pemain lapangan ya Bang ya. Dari hulu ke hilir sudah bukan cuma soal kebijakan-kebijakan kan ya Bang. Sebenarnya dia cuman kalau pengusaha jadi politikus. Itu biasanya sudah cuman ngejar apanya lagi ya, yang kayak gitu ya. Karena dia kan sebenarnya penasaran aja sih. Iya. Bukan yang ke ambisius pengen apa? Jabatan dan lain-lain gitu ya, bukan gitu loh. Apa sih rasanya? Jadi terus juga ada kadang tuh kayak aku yakin lah Bang Ius punya perasaan itu kayak apa greget gitu. Iya, greget. Kok kenapa sih kayak gini kok susah amat ditanganin, sedangkan pengusaha itu kan sepersekian detik itu pengen diputusin cek gitu kan. Karena ternyata kalau kita pelajari itu bukan duit dia, duit negara. Iya. Makanya dia keputusannya lama. Iya, kalau duit kita mah waduh, rugi dikit dia, takut kejebur juga. Iya. Karena kalau pejabat itu kan salah ngambil kebijakan meskipun tidak merugikan negara tetapi prosedurnya salah, maka dia bisa dipenjara juga. Kan banyak kejadian. Iya, banyak Bang. Banyak banget. Salah ngambil tindakan. Iya, salah ngambil tindakan itu dia bisa kena penjara meskipun tidak merugikan negara. Betul. Tetap kena itu, Mas. Iya toh? Mungkin itu salah satunya kalau bisa undang-undangnya dirubah. Iya benar. Asalnya dari sana sih Bang. Nah, nih Bang, nilai yang nggak boleh hilang ketika seorang entrepreneur atau pengusaha masuk ke dunia politik. Kejujuran lah. Mantap. Masuk. Ya, harapan saya untuk kawan-kawan yang dasarnya pengusaha, andai mereka nih kawan-kawan yang jadi atau Mas Heri tiba-tiba duduk di kursi empuk dewan gitu kan, ataupun saya sendiri pribadi gitu loh kan. Ingat visi dan misi awal gitu loh. Kalau bicara duit saya rasa udah lebih dari cukup gitu loh kan. Amin. Nah, jadi ketika duduk itu ya cobalah duduk benar-benar memperjuangkan untuk kemaslahatan umat gitu kan. Benar. Ya kan, apalagi yang dikejar gitu loh kan. Iya. Finansial udah kan. Iyalah, jangan malah bacakan ikut bacakan masih kurang apa. Gitu loh. Iya, masuk akal Bang. Iya toh. Meskipun nanti nggak ada kawan di sana duduk. Iya. Karena memang idealis ya. Idealis. Cobalah gitu loh kan. Saya yakin masih banyak lah orang baik dari sana Bang. Dewan itu yang baik juga gitu. Sehingga yang jahat ajak baik, kalau mereka mau ngajakin jahat jangan ikut-ikutan. Sebenarnya itu aja sih poinnya kan gitu. Itu ya Bang. Jadi bener kan? Benar. Jadi jujurlah utamanya itu kan. Kejujuran itu utama ya. Jadi nyalek juga, seandainya Mas Heri mau nyalek, benar-benar pakai duit yang nyantai aja gitu loh. Yang memang nggak diharapkan untuk balik gitu loh. Karena kan kita ini biaya untuk jadi caleg ini tempat kita ini sangat mahal Mas. Iya. Mahal banget Mas. Mahal banget. Ketika kita hitung-hitungan mau mulangin, jangan mulangin dari sana dong. Usaha lagi. Ya usaha lagi. Ya toh? Bener. Nggak ketemu, nggak hitungannya Mas. Nggak ketemu. Cobalah diajak
empat mata kawan-kawan yang udah berjuang duduk di sana itu. Kalau mau bener-bener nggak ketemu. Nggak ketemu hitungannya. Jadi baiknya memang siapkan, memang dari hasil proyek, usaha ataupun dari dagang siapkan untuk dananya Lek. Dan jangan pernah berharap itu kembali. Uang ini kembali. Iya. Karena niatnya memang mengabdi. Iya, mengabdi gitu loh. Benar. Kalau masih berharap kembali, mendingan nggak usah jelas. Iya benar. Iya. Masuk, Ya. Masuk itu mah. Kalau masih ngarep balik, jangan. Janganlah. Banyak yang dikorbanin pasti, Bang. Banyak yang dikorbanin. Oke, cukup ya, Mas. Cukup. Bang Ius, terima kasih Bang ini. Ius atas insight yang luar biasa ini dari bisnis grosiran, furniture, terus kita kolaborasi dengan Tubagus. Ini kontribusi untuk Lampung, visi kenegarawannya ini bukan cuma cerita sukses saja ya, tapi blueprint kepemimpinan masa depan lah dari Bang Ius ini sampai merinding gue Mas ngomongnya. Ya, buat teman-teman yang nonton, terima kasih untuk selalu support, like, comment, dan subscribe. Kalau kita Lampung ini ingin naik kelas, kita juga butuh banget pengusaha-pengusaha yang berpikir kritis seperti Bang Ius ini, Mas. Bukan hanya profit, tapi ya sekedar menyumbangkan pemikirannya, suara-suaranya, atau tindakannya langsung kepada Lampung itu sendiri gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya Bayu dan Kang Heri, Bang Ius pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daging semua ini mah. Itu, bro. Udah matiin.